Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat semua. Pagi Bapak, alhamdulillah sehat. Ada yang belum kirim tugas untuk kelas ini? Sudah Pak, Sudah ya. mungkin sudah. Mungkin. Kita cuma dibatasin waktu 1 minggu untuk pengumuman. Jadi kalau misalkan ada yang belum nanti ngomong ya, biar saya ajukan perpanjangan ya. Japri aja dan tidak boleh di WA ngumpulnya. Ada 3 cek yang belum. Pertemuan sesi ini kita pertemuan ke-6 ya. Ya. Modul yang akan kita bahas yaitu bilangan pecahan dan bilangan desimal. Nah, pecahan biasa dan pecahan desimal maksudnya. Izin bentar Pak. Ya. Ini di sekolah saya mau ada kunjungan studi banding dari sekolahan ke kampung ke sekolahan saya. Untuk sementara ini kan tamunya belum datang. Jadi nanti kalau misalnya datang, mohon maaf saya tidak terlalu bisa mengikuti perkuliahan dengan baik ya Pak ya. Tapi tetap aktif selama tamunya belum datang. Atas nama siapa nanti? M Ibnu Kohar Pak. Kohar. Ya, saat ini masih Tapi tamunya belum datang. belum datang. Ya, ditanya atau nama saya, mohon maaf tidak jawab. Modul bilangan pecahan dan pecahan desimal.
pecahan biasa dan pecahan desimal. Pada modul ini, setelah mempelajarinya, mahasiswa diharapkan mampu merancang pembelajaran pecahan biasa dan pecahan desimal kepada siswa SD dengan menggunakan media yang sesuai. Dan melaksanakan pembelajaran pecahan biasa dan pecahan desimal kepada siswa SD dengan menggunakan media yang bisa merancang pembelajaran dan juga melaksanakan pembelajarannya. Terdiri dari dua kegiatan belajar, itu bilangan pecahan dan operasinya, kemudian nanti ada pecahan desimal. Pengertian dari pecahan itu suatu lambang ya yang memuat pasangan berurutan bilangan bulat AB yang ditulis dalam bentuk ini A per B, dan syaratnya B itu tidak sama dengan 0. Atau pecahan itu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. A per B itu bulat dan B tidak boleh sama dengan A dinamakan sebagai pembilang dan B ini dinamakan sebagai penyebut. Bilang itu numerator dan penyebut itu denominator namanya. Semuanya ya. Untuk mengajarkan ke siswa itu kan bisa menggunakan media pembelajaran ya, medianya bisa media yang media visual, media elektrik ya, elektronik ya. Ini salah satu contoh media menggunakan teknologi informasi ya, mendapatkan teknologi itu menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini bisa offline dan juga online. Kalau offline harus download dulu aplikasi GeoGebra-nya. Ini pembilang penyebut. Kita bisa menggunakan dua model, ada lingkaran dan juga persegi. Buat misal pembilangnya 1, 3, nah, seperti ini. Bagian yang diarsir ini adalah pecahannya ya, per 3. Kita pembilangnya kita tambahkan kita mau menggunakan media yang bisa disentuh, bisa dimodifikasi ya, bawa oleh siswa, ya berarti kita ada benda konkret ya, misal kertas ya, ataupun tali yang dipotong-potong, kertas potong juga digunakan itu. Jadi rubah-rubah ya. Ini bisa dibuat misalkan 4/7 berarti ada 4 bagian dari 7. Ada 7 bagian nih. Sedangkan yang diarsir ini ada 4. 4/7. Yang buat ada namanya nih. Jadi koni. Yang membuatnya penyebutnya cukup sampai banyaknya pembilang itu juga mengikuti banyaknya penyebut.
karena pecahannya pecahan biasa ya. Nih, dia tidak bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan. Pembilangnya itu tidak akan melebihi. Ini contoh media yang memanfaatkan pelajaran konsep pecahan itu bisa dengan benda konkret ya, sebagai alat peraga ya, untuk menanamkan konsep pecahan. Pilihnya ada benda-benda yang ada di sekitar siswa dan benda-benda yang bentuknya teratur. Pembelajaran konsep pecahan pada siswa SD itu bisa menggunakan benda semi konkret dalam menerangkan konsep, kemudian benda semi konkret ya itu tiruan. Benda semi konkret itu tiruan dari yang aslinya ya. Bisa berupa gambar pun yang tadi yang simulasikan ya, itu. Contoh untuk menerangkan konsep pecahan ya. Ada siswa kelas 2 SD ini buat bangun lingkaran atau persegi menggunakan kertas manila. Kemudian tengah dari salah satu sisi itu diarsir untuk menunjukkan bahwa pecahannya itu adalah 1/2, dan sisi yang tidak diarsir dinamakan bagian muka. Dan tunjukkan kepada siswa tidak diarsir. Terangkan bahwa yang tidak diarsir itu mewakili bilangannya, kan bilangan 1, dan ketika dilipat bagian tersebut dapat menunjukkan pada siswa tuh tadi menjadi 2 bagian. Kemudian tunjukkan kepada siswa bagian yang diarsir dan terangkan pada siswa bahwa daerah yang diarsir merupakan setengah dari bagian tersebut. Dan jenis-jenis pecahan itu ada pecahan biasa ya, dan juga pecahan campuran. Pecahan biasa itu terdiri dari pecahan murni atau pecahan sejati ya, dan ada juga pecahan tak murni. Pecahan yang murni itu pecahan di mana bilangan pembilangnya, nilai pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya ya. Pembilang lebih kecil dari penyebutnya ya 1/2 ya, 3/5 dan 7/9
Jadi dia ini namanya pecahan murni ya. Jika pembilang itu lebih kecil dari penyebut. Atau disebut ini pecahan biasa yang murni ya. Pecahan biasa yang pecahan murni gitu aja. Karena pecahan tak murni itu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Ini pecahan biasa tak murni. Contohnya 7/3 atau 5/4 ya 6/5. Jadi pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Dari dari pecahan tak murni ini sebenarnya bisa dirubah untuk menjadi pecahan campuran ya. Pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari satu bilangan cacah ya, atau bilangan bulat, karena pecahan campuran nanti bisa berupa nilainya negatif ya sebenarnya. Dan juga satu pecahan murni. Contoh 1/4 ya. Satu ini bulat ataupun cacah boleh lah. Dan 3/4 ini adalah pecahan nih ya. Jadi campuran itu terdiri dari satu bulat dan satu. Pun ini pecahan murni dan pecahan campuran pecahan tak murni dan pecahan campuran itu tak sama ya. Hanya tak samanya hanya di penulisannya saja. Nilainya bisa jadi sama ya. Untuk penulisan tak murni itu tetap dibuat pecahan biasa itu 7/3 ya, 5/4, tidak dirubah ke pecahan campuran. Pun tak murni adalah cikal bakal adanya pecahan campuran. Jadi pecahan murni dan tak murni itu masuk ke dalam pecahan biasa. Untuk pecahan biasa. Pecahan senilai ya. Pecahan senilai merupakan pecahan yang cara penulisannya berbeda namun mempunyai hasil bagi yang sama. Pecahan A per B dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan bilangan yang sama. Kita simulasikan lagi. Bentar.
Ya, muncul. Pecahan A per bit dapat diperoleh dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan bilangan yang sama, ya. Ini contoh ini pembilangnya 2 misalnya. Maka ini pecahan yang sama nih ketika dikalikan adalah 4/10. Atau ini 3 dikalikan 3, ya. Jadi pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Ini bisa dirubah-rubah ya. Ini untuk mensimulasikannya. Jadi ketika dia dikalikan dengan angka yang sama, oh jadi dia senilai gitu ya. Dia bentuknya juga sama nih garisnya ya. Ya banyak bagiannya, banyak bagiannya itu. Selain dengan itu tadi ya. Untuk mengetahui dua pecahan itu senilai atau tidak, itu dapat menggunakan aturan ya. Katakan bahwa pecahan PQ, kali sini adalah pecahan PQ, P per Q maksudnya, itu akan sama dengan pecahan R per S jika dan hanya jika J ya, jika dan hanya jika P dikali S itu akan sama dengan R kali Q, atau P kali S sama dengan Q kali R. Jadi dua pecahan itu senilai atau sama dengan ya, P per Q nilai dengan R per S jika dan hanya jika P kali S itu sama dengan R kali Q. Toh, 2/5 itu akan sama dengan 4/10 ya. Jadi ini akan sama dengan ya, jika dan hanya jika 2 kali 10 itu sama dengan 4 kali 5 ya. 20 nih. Nah, ini untuk pengecekan pecahan senilai. Jadi dikatakan di sini merupakan perkalian mengalihkan atau membagi bilangan. Jadi yang kita simulasikan adalah dalam bentuk perkalian ya. Dan kalau dalam bentuk pembagian itu sama halnya dengan menyederhanakan ya. Adalah bentuk sederhana pecahan ya, pecahan. Kan 4/6. Ini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi dengan 2. Maka dia hasilnya adalah 4 bagi 2 itu 2 ya. 2, 3. Untuk yang pecahan sini dengan cara membagi dengan bilangan yang sama. 10/15 bisa dibagi dengan angka 5 atau bilangan 5
bagi 5, 2, 10 bagi 5. Ini disebut sebagai pecahan sederhana. Ya. Itu hasil pembagian dari hasil penyederhanaan yang bentuknya yang nilainya sama atau senilai. Kalau untuk pembelajaran di kelas itu bisa menggunakan garis bilangan. Kalau garis bilangan itu harus terdiri banyak garis ya, dan juga harus menentukan nilainya di setiap posisi. Antara 0 dan 1 itu ada banyak pecahan di antaranya ya. Antara 0 dan 1 ada pecahan setengah, ya 1/3, 2/3, 1/4, 2/4 ya. Cara mengurutkan meluruskan atau dengan menggunakan media kertas ya. Potong-potong kemudian dibentuk menjadi dengan satu bidang ya. Untuk menentukan nilai setengah, 2/4, 3/6, 4/8. Dan mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan itu dapat dilakukan ya. Dikerjakan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menyamakan penyebut dan yang kedua adalah menyamakan pembilang. Pertama itu menyamakan penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, kita bisa mengurutkan dari pembilang yang angkanya paling kecil ke yang besar atau sebaliknya, sesuai dengan dari yang besar atau dari yang kecil. Kalau yang menyamakan pembilang, jika pembilangnya sudah sama, maka jika penyebutnya besar, maka dia memiliki nilai yang kecil. Semakin besar penyebut, nilainya semakin kecil. Contohnya, saya carikan dulu. Misalkan kita akan mengurutkan 3/4, 1/6, 2/3. Cara yang pertama tadi kan menggunakan menyamakan penyebutnya ya. Menyamakan penyebut atau pembaginya.
Cara menyamakan penyebut yaitu kita bisa menentukan kelipatan persekutuan terkecilnya ya. Jika 2 pangkat 2 kemudian 2 kali 3. Nah, ini kan faktor-faktornya. Kelipatan persekutuan terkecilnya kita bisa gunakan angka yang sama ataupun yang pangkatnya tertinggi ya. 3 kali 2 pangkat 2 berarti 12 ya. Kelipatan dari ini adalah 12. Untuk yang ini ya, berarti 12 plus 12. 3/4 ya. 12 bagi 3 itu 12 bagi 4 itu 3, 3 kali 3 9. Kemudian 9 12 bagi 6 2, 2 kali 1 2, kemudian 12 bagi 3 4, 4 kali 2 8. Jadi urutannya 2/12. Jika urutannya dari terkecil ya, dari yang terkecil 2/12, kemudian 8/12, kemudian 9/12. Nah, kemudian ini kita kembalikan ke bentuk pecahan yang aslinya. Ya, berarti ini 1/6, kemudian 2/3, kemudian 3/4. Nah, ini urutannya. Kemudian jika kita akan mengurutkan dari yang dari bilangnya ya, kita juga sama ya, kita cari kelipatan persekutuan terkecil dari 3, 1, 2 ya, atau 1, 3 itu 6 ya. Jadi semuanya nanti akan 6 ya. Bilangnya di sini 6. 6 bagi 3 2, 2 kali 4 8, bagi 6 1, 1 kali 6 12 ya. 6 bagi 2 3 kali 6 18. Oh, ini 6 kali 6 ini ya. 36, sorry. Urutannya ya. Karena semakin besar penyebutnya, itu nilainya semakin kecil. Berarti 6/36, kemudian 6/18, 6/8. 1/6, 2/3 ya. Sorry, ini tadi 3 ya, 2/3 ini. 6 bagi 2, 3 kali 3 9. Kemudian ini berarti 6/3 6, 6/8 itu 3/4 ya. Kemudian untuk mengurutkan pecahan tadi ya yang tadi. Membandingkan pecahan.
Di antara dua pecahan itu terdapat hubungan ya. Jika A lebih dari jika A per B lebih dari X per Y, ditulis A per B lebih besar dari X per Y. Tanda lebih besar. Kemudian jika A per B kurang dari X per Y, ditulis A per B kurang dari X per Y. Jika A per B sama dengan X per Y, ditulis dengan A per B sama dengan X per Y. Untuk menentukan hubungan dua pecahan, terlebih dahulu harus disamakan penyebut atau pembilang. Ya. Ini untuk penyebut yang sama ya, hanya membandingkan pembilangnya. Contohnya 2/3 dan 1/3 dan 2/3. Karena penyebutnya sudah sama, maka dibandingkan pembilangnya ya. Jika pembilangnya kecil, maka dia lebih kecil, makin kecil. Makin kecil nilai dari pecahan maksudnya. 1/3 nih. Kan penyebutnya sama. Tapi ketika pembilangnya lebih kecil, maka nilai pecahnya lebih kecil. Untuk penyebut yang berbeda ya, menyamakan penyebut terlebih dahulu, baru membandingkan pembilangnya. Kan untuk yang penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya berbeda, maka disamakan dulu penyebutnya, baru pembilangnya dibandingkan. Caranya yang pertama mengalihkan atau membagi pembilang ya, dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama sehingga penyebutnya sama. Yang kedua, penyebutnya sama-sama dibuatkan KPK-nya. Malah di sini 1/4 dibandingkan dengan 1/6 ya. Ini dicari KPK-nya ya. KPK dari 4 dan 6 yaitu 12. Karena 4 KPK-nya 12 ya. 4 untuk ke 12 kan berarti dikali 3, maka pembilangnya itu juga dikalikan dengan 3. 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12. Kemudian 1 kali 2 ya, untuk 6 ya. Untuk menjadi 12 itu kan dikalikan dengan 2. Maka 6 kali 2 itu 12. 1 kali 2 itu 6. 1 kali 2 itu 2. Karena penyebutnya sudah sama nih, sudahan ya. Sama-sama 12. Berarti 2/12 dan 3/12 dan 2/12. 3 dan 2 nih, kita lihat pembilangnya. 3 lebih besar dari 2. Langsung saja berarti besar. 3/12 lebih besar dari 2/12. Ya, 1/4 itu lebih besar dari 1/. Selain dengan cara tadi, itu ada yaitu mengalihkan pembilang dan penyebut ya, atau kali silang ya, antara pembilang dan penyebut. Ini ada 1/4 ya, dengan 1/6. Kalikan
6 kali 1, 6. Kemudian ini 4 kali 1, 4. 6 lebih besar dari 4. Maka 1/4 itu lebih besar dari 6. Dan 2/3 misal. Dan juga 5/7. Tinggal kita kalikan silang. 14 dan ini 14. 14 lebih kecil dari 15, berarti 2/3 itu lebih kecil dari 5/7. Jika menggunakan menyamakan penyebutnya, berarti kan kita cari KPK-nya ya. Ini kan karena bilangan prima, 3 kali 7, 21. 21, 3 kali 7, 21, berarti 2 kali 7, 11. 3 kali 7, 7 kali 3, 21, berarti 5 kali 3 juga. 3 kali 3, 7 nih. Ya. Ini 15. Penyebutnya udah sama, maka tinggal membandingkan yang bilangnya 14 lebih besar dari 14 lebih kecil dari 15. Dan operasi pada pecahan itu sama halnya dengan operasi pada bilangan yang lainnya. Ada penjumlahan, pengurangan, dan kalian. Jumlahan pecahan ya. Sebelum kita ke jenis pecahan, kita simulasikan dulu. Kita menggunakan ini ya, penjumlahan pecahan. Ini jika pecahannya penyebutnya berbeda nih. Dan ini ada bantuan ya, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Ini ada 6/12 ya. Dari 3/6 tambah 1/4, yaitu 6/12 tambah 3/12. Sama dengan 9/12, sama dengan 3/4. Sederhanakan. 3/2 ditambah 2/4. Ini kan sama-sama setengah. Jadi semula. 2/6 ditambah 2/4.
Dan dapat tunjuk juga tergeser slidernya untuk pembilang dan penyebutnya. Ini ada bagian birunya, kemudian bagian merahnya ya, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Ada 12 bagian, kemudian yang bagian biru ada 6, kemudian bagian merahnya ada 4, jadinya ada 10 ya. 10 per 12, 10 dari 12 bagian. Bagian dari 12. Dan penjumlahan dengan penyebut yang sama. Penjumlahan dengan penyebut yang sama, maka tinggal menjumlahkan pembilangnya. Contohnya 2 per 5 ditambah 1 per 5. Karena penyebut dah sama ya, maka tinggal tambahkan jumlahkan pembilangnya. 2 tambah 1 3 ya. 3 per 5. Kemudian untuk penyebut yang tidak sama, caranya yaitu dengan menjumlahkan dengan menyamakan penyebutnya ya, dengan cara menentukan kelipatannya, kelipatan persekutuan ataupun dikalikan saja. Nah, 2 per 3 ditambah 4 per 7. Kita bisa tentukan kelipatan dari 3 dan 7 nih. Tentukan kelipatan KPK dari penyebut. KPK dari penyebut itu bisa hasil kalinya ataupun dari pemfaktoran ya. 3 kali 7, 12. 3 kali 4, 12. 3 kali 7, 21. Sorry. 2 per 3 ditambah 4 per 7. Kelipatan dari 3 kali 7, 21 ya. Dan 3 kali 4, 12. Kali 2, 14. Silahkan. 14 tambah 12, 26 sama dengan per 21. Untuk dapatnya 14 dan 12 dari mana? Kok tiba-tiba 7 kali 2, 3 kali 4 ya. Bisa dengan kembalikan
21 kali bagi 7 bagi 3 itu hasilnya 7 ya. 7 kalikan dengan 2. Bagi kemudian hasilnya dikalikan dengan atasnya. 12 bagi 7, 3 kalikan dengan 4. Selain dengan seperti ini bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan istilahnya cara kupu-kupu ya. Kita buat ini sayap, sayap, dan antena, ini ekor. Sebenarnya ini adalah perkaliannya. 3 kali 7 21, kemudian 3 kali 4 12, 7 kali 2 14. Nah, operasinya mudahan berarti 14 ditambah 12 per 21. 6 per 1. Dan dirubah ke pecahan biasa menjadi 1, 5 per 21. Selain dengan menyamakan penyebutnya, bisa dengan mencari pecahan yang senilai. Kita menyamakan penyebut ya. Dan cara kupu-kupu. Nah, ini berkaitan dengan menyamakan penyebut, itu adalah pecahan senilai. Misalkan 3 per 4 ditambah 2 per 5. Kita samakan penyebut. Menyamakan penyebut itu dengan cara menentukan KPK-nya kan ya. 4 kali 5, 10 ya. Dan kita cari pecahan senilai. 4 kali 5 ini kan dikalikan dengan 5. 3 kali 5 itu kita juga dikalikan dengan, dan 4 untuk menjadi 20, dia kalikan dengan 4 ya. 20 bagi 4. Dan kalikan dengan 2. Maka 8. Oh, dia penyebutnya sudah sama. Jika sudah sama, maka pembilangnya silakan. 15 tambah 8, 13. 23. 15 tambah 8, 23 bagi 20. Atau per nya itu 1, 3 per. Ini menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan campuran.
Contohnya misal 2/3 1 per 4 misalnya. Untuk menjumlahkan pecahan biasa dan pecahan campuran itu bisa dengan mengubah ya pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 1 4 sama halnya bisa dikatakan 1 kali 4 ya, dan tambah dengan untuk di atas 1 kali 4 4 tambah dengan 1 5/4. Kemudian baru jumlahkan 2/3 ditambah 5/4, dan kita samakan penyebutnya atau menggunakan aturan kuadrat ya. 3 kali 4 12, kemudian 3 kali 5 15, 4 kali 2 8 ya. Jadi 4 tambah 8 8 tambah 15 tidak dibagi dengan 1/11. Atau sebenarnya bisa 2/3 ya. Berikan 1/4 itu bisa dikatakan 1 ditambah 1 tambah 1/4. Kemudian satunya bisa kita letakkan di depan ya. Kemudian kita jumlahkan saja yang pecahan ini. 1/3 tambah 1/4. Untuk yang 3 kali 4 12 ya. 4 kali 2 8. 3 kali 1 3 ya. 1 ditambah 11/11 sama dengan 1 11/11 pecahan biasa dan campuran dijumlahkan. Pun jika misal 1/3 ditambah 2/5, duanya bisa kita tulis depan, jadi 1/3 ditambah 2/5 ya. 2 3 kali 5 15, 5 kali 1 5, 3 kali 2 6, 2 5 tambah 6 11 per. Lalu bagaimana jika nanti misalkan ada yang di sini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya? Kan 1/3 2/5 misalnya, 2 4/5. Ya, 4/7. 2 ya, ditambah 5 kali 7 35, 3 kali 2 3 kali 7 21, ditambah
5 kali 4, 20 ya. 2 ditambah, ini 40, 41, sorry. 35/35. Ini 2 ditambah 1, ini 6/35. Tinggal 2 tambah 1 saja. 3 ditambah 6, 6/5. Tidak perlu ini dirubah ke pecahan biasa dulu, nggak apa-apa. Langsung seperti ini tadi caranya. Ini hanya untuk penjumlahan tapi ya. Kalau pengurangan ini tidak mesti berlaku ya, karena nanti akan ada kondisi yang depan itu lebih kecil gitu. Penjumlahan pecahan campuran 2 1/3 ditambah 1 5/6 misal. Ini bisa 2 tambah 1 3, dan baru dijumlahkan 1/3 ditambah 6/6 ya. 3 6 ya. 2 5 3 tambah 7/6. Jadi 4 1/6 ya. 1/6-nya dari 7/6 ini kan sama halnya 3 ditambah 1 1/6 ya. 3 tambah 1 4. Untuk penjumlahan pecahan campuran. Jadi bisa dipisahkan ya. 2 tambah 1 kemudian seperti yang pecahan biasa kan dengan pecahan biasanya. Atau ini bisa juga dengan dirubah ke pecahan biasa dulu ya. 2 kali 3 tambah 1/3 tambah 6 tambah 5 11 ya. 11/6. Kita coba dulu. Yang berarti ini pecahannya penyebutnya 6 ya. 14 ditambah ini 11. Ini 25 ya. 25 bagi 6 itu 4 ya, 24. Sisanya 1/6 ya. Sama. Jadi untuk penjumlahan pecahan ya, campurannya yang ada pecahan campuran bisa dijumlahkan terpisah ya, yang bulat dengan bulat dan yang pecahan biasa dengan pecahan biasa, atau dirubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian pengurangan pecahan ya. Pengurangan pecahan pertama, pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Prinsipnya sama dengan penjumlahan ya. Jika penyebutnya ada sama, tinggal dikurangkan pembilangnya. Misal 2/5 dikurangi 4/5. Tinggal 5 berarti 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 kan sudah mengenal bilangan bulat ya, negatif. Maka hasilnya adalah negatif 2/5. Tapi misalkan siswa ini belum mengenal tanda negatif ya, pecah negatif ya, usahakan yang di depan ini selalu lebih besar dari yang di belakang. Misal 7/8 dikurangi 3/8, maka
hasilnya adalah 5/8. Kemudian untuk pengurangan dengan penyebut yang tidak sama, maka dapat dengan menyamakan inputnya dengan cara mencari KPK-nya, KPK dari inputnya. Contohnya 3/5 kurangi 2/4. Maka ini kita samakan penyebutnya, ya. Caranya dengan mencari KPK-nya, ya. 5 dan 4 KPK-nya sama halnya dengan dikalikan 20 ya. Maka kali 4 2. Kemudian mencari pecahan yang senilainya. Pecahan nilai. Yang senilai dengan 3/5 ya. Berarti 20 dibagi dengan 5 yaitu 4 dan dikalikan dengan 13. Dan 20 dibagi dengan 4 yaitu 5 dikali dengan 10 dikali 2 yaitu 10. Jadi hari ini dikurang ya. Itu 2/20. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/10. Kemudian jika ini terlalu panjang, kita dengan cara yang gunakan untuk penjumlahan yaitu cara kubu ya, 3/7 misal 3/7 kurangi 1/4 kurangi, kita buat seperti ini, 7 kali 4 28 ya, 7 kali 1 7, 4 kali 3 11 ya. Berarti 12 dikurang 7/28. 17 kurangi 7 yaitu 5 dibagi 28. Maka hasilnya adalah tidak bisa disederhanakan ya. Cukup sampai sini 5/28. Untuk yang dia menyebutnya tidak sama. Dan untuk perkalian pecahan, sama perkalian bilangan asli dengan pecahan. Bilangan asli misalkan 2 kali 2/3. Bilangan asli ini kan sama halnya dengan 2/1 ya, dikali 2/3. Perkalian bilangan pecahan itu pembilang kali pembilang, penyebut kali 2 kali 2 4/3. Jadi 4/3. Cukup jika bilang aslinya ada di belakang. Nah, 5/6 dikali dengan 3. Tetap saja 5/6 kali 3/1. Yang kali pembilang, penyebut kali penyebut.
15 dibagi 6. Itu akan disederhanakan, dibuat pecahan campuran menjadi berapa ini? 2 per 6 atau 2,5 ya. Dan untuk perkalian pecahan dengan pecahan 2 per 4 kali 3 per 5, jadi dia 6 per 10. Dan sifat-sifat perkalian pada pecahannya, perkalian pecahan, pada perkalian pecahan ada sifat komutatif dan juga asosiatif. Komutatif itu pertukaran, jadi 5 per 6 dikali 2 per 5 itu akan sama dengan 2 per 5 dikali 5 per 6. Kemudian sifat asosiatif. Atau pengelompokan, jadi 2 per 3 dikali 5 per 6 dikali 1 per 4 itu akan sama dengan 2 per 3 dikali dengan hasil perkalian 5 per 6 dikali 1 per 4 ya. Karena yang dikalikan kan pembilang dengan pembilang dengan, jadi walaupun posisinya ditukar ataupun dikelompokkan hasilnya akan sama. Kemudian sifat distributif terhadap penjumlahan 5 per 6 dan 2 per 3 ditambah 4 per 5 misalnya. Itu akan sama dengan 5 per 6 dikali 2 per 3 ditambah hasil dari 5 per 6 dikali 4 per 5. Itu pun dengan pengurangan ya, tinggal mengganti penjumlahan ini dengan pengurangan. Pembagian pecahan. Bagian pecahan bilangan asli dengan bilangan asli. 1 dibagi 2 itu akan menjadi pecahan setengah ya, 1 per 2. 3 dibagi 5, 3 per 5 ya. Nah, pecahan itu adalah pembagian ya. Dan pecahan pembagian bilangan asli dengan pecahan 2 dibagi setengah. Dan 2 dibagi setengah. Jadi untuk pembagian ini bisa menjadi perkalian dengan catatan pecahan yang di belakang itu belakang pembagian itu menjadi tukar posisi. Pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang ya. Jadi 2 per 1 itu ini menjadi 4 per atau 4.
dan pembagian pecahan dengan pecahan. Konsep dari ini, dapatnya perkalian ini, 2 dibagi tengah, berarti kan dia samanya 2 dibagi tengah ya. 2 dibagi setengah, itu sama halnya dengan ini setengah dikali setengah kali setengah ya. Nih, 2/1 nih. Dari 2/1, ini 2/1. Tujuannya kan kita kalikan ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 dikali 2/1 dan setengah dikali 2/1 ya kan. Kan 2/1. Nah, 2 kali 2/1. Ini 1 kali 2, 2 ya. 2 kali 1, 2 ya. Jadi ini 1. Berarti 2 kali 2/1 dibagi 1. Hasilnya kan 2 kali 2/1. Berarti kan sama-sama 2/1. Ini kan dia tidak mengurangi nilainya ya. Ini jadi 2 kali 2 bagi 1, 4. Pun ini berlaku dengan pembagian bilang pecahan dengan pecahan. 5/7 dibagi 2/5. Maka berlaku 5/7 ya, dikali 5/2. Bagi 5, 25/14. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang bilangan pecahan dan operasinya? Jika ada mahasiswa yang mau bertanya, silakan tanyakan. Apakah sudah paham dan bisa dilanjutkan? Pak, minta dijelasin tadi yang yang terakhir tadi, Pak, pembagian yang terakhir tadi itu masih belum begitu paham. Yang bilangan Nah, iya yang itu, Pak. Misal saya ganti dengan bilangan yang lain ya. Jika dibagi kan di sini 4/5 ya. Ini kan sama halnya dengan 3 dibagi 4/5. Ini kita akan menghilangkan ya, bukan menghilangkan sih, menjadikan 4/5. Ini kan 3 dibagi 4/5. Agar 4/5 ini dia menjadi 1 ya, agar mudah dibaginya, maka 3/4/5 ini kan dikalikan dengan 1. Ini kan bilangan berapapun kalau dikalikan 1 kan tetap kan hasilnya ya. Nah, 1 ini kita akan merubah agar 4/5 itu menjadi 1. 4/5 dikalikan berapa, yang hasilnya dia akan jadi 1.
pada perkalian pecahan kan kita tahu pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, agar hasilnya satu maka pembilang dan penyebutnya kan pastinya sama kan ya. Untuk menjadi satu, agar ini sama, hasilnya sama, kita bisa kalikan 4 itu kalikan dengan 5, 5 kalikan dengan 4. 5 kalikan dengan 4 kalikan 5, 5 kalikan 4. Maka 20, ini 20, bila dia 1. Maka kita perlu membuat merupakan sebuah bilangan 3 per 4 per 5 ya, kali 5 per 4 bagi 5 per 4. 5 per 4 dibagi 5 per 4 kan hasilnya 1. Jadi dia tidak merubah nilai dari ini dan ini. Dia akan tetap sama. Sedangkan ya kita kalikan 3 dikali 5 per 4 ya, kan ya, perkalian ya, perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti 3 dikali 5 per 4. Dan 4 per 5 di 5 per 4. Yang atas ini kita biarkan dulu saja. 3 kali 5 per 4 dibagi 4 kali 5 20 per 20 ya. 20 per 20 kan 1. 3 kali 5 per 4 per ini 3 kali 5 per 4. Jadi 3 dibagi 4 per 5 itu hasilnya sama dengan 3 dikali 5 per 4. Prosesnya seperti ini ya. Makanya kalau kita jelaskan ke siswa pembagian dengan pecahan ya, pembaginya bisa menjadi perkalian dan catatan pecahannya itu tukar posisi, bilang jadi penyebut, penyebutnya jadi dan nah, ini selalu seperti itu. Gimana? Belum jelas. Ada cara yang lebih singkat nggak, Pak? Yang lebih singkat gimana? Caranya yang lebih simpel gitu, Pak. Caranya yang lebih simpel lagi gitu ada apa enggak? Yang lebih simpel kan ya tinggal langsung menjelaskan 3 4 per 5 itu pembagian bisa menjadi perkalian ya. Pecahan di belakang pembagian itu rubah apa? Ya rubah posisi ya. Bilang jadi penyebut, penyebutnya jadi pembilang itu. Jadi kan untuk menjelaskan asal usulnya. Tapi kalau ke siswa biasanya jarang ya kita menjelaskan asal usul kok bisa pembagian jadi perkalian, kemudian posisi pecahannya ya, pembilang dan penyebutnya tukar posisi ya. Kan jarang kita menjelaskan. Kalau cara cepatnya ya ini tadi saja kita jelaskan ya, pembagian bisa jadi perkalian dan pecahan yang membagi ini apa ya, tukar posisi, bilang jadi penyebut ya jadi yang lanjutkan untuk pecahan desimal.
pengertian pecahan desimal ya. Bilangan desimal itu bilangan yang menggunakan angka berbasis 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ya. Bilangan desimal disebut juga dengan 6 bilangan per 10. Bentuk lain dari pecahan yaitu pecahan desimal ya. Pecahan desimal menyatakan nilai tempat per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Dan untuk membaca pecahan, membaca bilangan dalam pecahan desimal mempunyai 3 bagian dalam cara penulisannya. Yang pertama, bilangan di sebelah kiri tanda koma menyatakan bilangan bulatnya. Yang tanda koma itu bagi pembatas, dan bilangan di sebelah kanan menyatakan pecahannya. 0,48 baca 48 per 100. Dan 2,05 ini 25 per 2, 5 per, bukan 25 tapi 2 per, dan 13,123, 13,123, 13,123 per 1000, dan 431,25. Bacanya 431,25 per 100. Ini pecahannya. 48, 100, kemudian 2 per 100, kemudian 13, 123 per 1000 gitu. Ini bentuk pecahannya, pecahan campurannya. Ubah pecahan desimal ke pecahan biasa ataupun sebaliknya. Untuk mengubah pecahan desimal dan pecahan biasa ke pecahan biasa, itu harus tahu dulu nilai tempat desimal ya. Banyaknya angka di belakang koma pada pecahan desimal itu menunjukkan tempat desimal ya. Contoh 1,24 ya. Pecahan 2 angka di belakang koma. Aja angka di dan 32,103 ya. Jadi 3 angka di belakang koma. 0,0001 di pecahan 4 angka di belakang koma dan lain-lainnya. Dan mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa.
pecahan desimal ke pecahan, misalkan kita punya 0,75 nih. Jadi ini akan dua angka di belakang koma, berarti dia per 100 ya. Itu 75 per 100. 5 per 100. Kemudian kita sederhanakan. Per 100 itu berapa? Sama bisa dibagi 25 ya kan. 75 dibagi 100, 75 dibagi 25 itu 3, kemudian 100 bagi 5, 100 bagi 25 itu 4. Berarti 0,75 itu sama dengan 3 per 4. Pun misal ini ada angka misal 13,45, maka 13,45 berarti 1345 itu per 100. Ini ada berapa kayaknya nih, 13 ya, 45 per 100 ya. Jadi kan kalau dibaca nilai tempat ya, sering bilangannya 13,45 per 100, 13,45 per, kemudian 45 per 100 bisa disederhanakan, sama-sama bisa dibagi 5 ya, 13 dan per 20. Dan untuk merubah pecahan biasa ya, pecahan biasa ke desimal, misalkan 5 per 8 sama dengan berapa? Ini bisa dengan cara panjang ya, ataupun dengan menyatakan penyebutnya itu dengan per 100, per 1000, per 10, per 100, per 1000, ataupun per yang lainnya ya. Misalkan di sini ini saya rubah ke dalam per 1000 nih. 1000 dibagi 8 ini kan 125 ya. Kita kalikan 5 dikali 125. Maka ini 65 per 1000. Nah, per 1000 berarti ini 0,65 ya. Ada angka di belakang koma. Atau dengan cara ya, 5 dibagi dengan 8. Bagi 8 tidak bisa, kita tambahin 0, maka kita berikan di atas 50 dibagi 8. Jadi dia 6 ya. 6 dikali 8 itu 48. Kemudian kita kurang 8 ya. Ya. 48. Sisanya 2. 20 ya. 20 bagi 8 itu 2 ya. 16. Nah, di sini ada 0. 50 bagi ini 4 ya, sorry.
40 bagi 8 itu 5. 5 kali 8, 40. Kita kurang 0. Sampai ketemu 0, titik ya. Hasilnya 625. Ini untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan. Itu pun jika ada pecahan campuran ya, misal 3, 2/5. 3-nya cukup kita tulis ya 3, kita hitung yang 2/5 aja. Bisa dengan dirubah ya. 2/5 itu per 10 nih. 5/10 ya. Mau menjadi 10 kan bisa nih dikali 2 ya. Berarti 2 kali 2 4. Kan 0, kita tambahkan di sini 4. Atau 2 bagi 5, 2 nggak bisa kasih 0. 20, 5 itu 4. 4 kali 5 20, kurang dengan 0. Maka hasilnya adalah kita menambahkan angka di belakang koma dalam pecahan campurannya ya. 3, 4, 25, 4, 4. Dua buah pecahan desimal senama. Dua buah pecahan desimal dikatakan senama apabila kedua pecahan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama jika pecahan tersebut diubah menjadi pecahan biasa. 0,4 dengan 0,40 400 kan sama dengan 4/10 ya, sama dengan 2/5. 400 per 1000. Nolnya kita coret ya, jadi 4/10. Nah, ini 2 per pecahan senama ini biasanya hanya penambahan 0 di belakang ya. Nilainya sama walaupun ini 4 ini 400 ya. Bobotnya sama. Karena angka 0 di belakang koma angka 0 setelah koma di belakang angka tak 0 itu bukan angka penting ya. Ini bukan angka penting. Karena dia di belakang angka tak 0 setelah koma ya. Tapi kalau dia di ada misal 0,404 ini menjadi angka penting. 0,4 maka bobotnya ini besaran yang 404. Kemudian pecah desimal senama ini bisa digunakan untuk mengurutkan suatu bilangan. Misal ada 0,25 dengan 0,3 dan juga 0,125. Kita urutkan dari ini dari besar ke kecil. Ini bisa kita mengatakan 0,125, ini 0,3, ini 0,25. Kalau secara sebutan ini 125, maka
kita kan terpancing biasanya, oh 100 berarti lebih besar gitu kadang. Anak pun seperti itu. Nah, jadi untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan pecahan desimal senama, yaitu dengan menambahkan 0 di belakang komanya ya. 0,25, ini 0,3, ini 0,125. Kita tambahkan 0 di belakang koma sebanyak agar dia menjadi ratusan ya. 105, ini 300, 200. Berarti yang dari kecil ya, dari besar ke kecil. Yang besar berarti 0,3 dan 0,25 dan 0,125 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Untuk pecahan desimal. Oke. Jika ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan. Ya. Halo? Masih ada yang nyimak? Ya, Pak. Iya, Pak, masih, Pak. Masih, Pak. Ada yang bertanyain enggak? Untuk bilangan desimal. Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau kan cukup, kita akan absen dulu ya. Ade Meliana. Ade Meliana hadir ya, Ade Meliana. Adelia Puspita. Hadir, Pak. Ayu Amelia. Hadir, Pak. Ayu Puspita. Hadir, Pak. Dewi Erna. Ada, Pak. Diana Suprihatin. Mbak Diana. Aura. Ella Hadir, Pak. listnya. Nah, Diana, hadir, Pak. oke. Ella Listia. Salam. Nafis. Ella. Hadir, Pak. Eni Anggreni. Hadir, Pak. Fatih Zulkarnain. Hadir, Pak. Oke, Irfan Dwi Cahyo. Hadir, Pak. Ibnu Kohar. Tadi masih izin. Mei Inovita. Hadir, Pak. Melania Nur. Hadir, Pak. Melania Nur Fauziring. Mitra. Mitra Nur Husin. Ya. Mitra Nur Husin. Mitra. Hadir, Pak. Oke. Nafsia. Salah sinyal, Pak, tadi di grup. Chat di grup, Pak. Nindi Rahma. Pak Nasya hadir, Pak Nasya, Pak. Ya, Mbak Nafsia. Di Hadir. Normaning.
Reva Junia. Hadir, Pak. Ria Kurniawati. Hadir, Pak. Rio Pujiono. Hadir, Pak. Risti Indahsari. Hadir, Pak. Suci Indah. Pak. Suci Mariani. Hadir, Pak. Tasya Venina. Hadir, Pak. Trinofri. Hadir, Pak. Ana Rahma. Hadir, Pak. Andrianto. Kemarin hadir nggak Andrianto? Andri. Enggak kayaknya, Pak. Kayak. Dewika. Hadir, Pak. Devi Lestari. Hadir, Pak. Ega Wardani. Ada, Pak. Ega ada, Pak. Eno Anjar. No? Hadir, Pak. Hadir. Fitria Wulandari. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Mbak Lilia. Hadir, Pak. Malikotul. Hadir, Pak. Oke, Mbak Ratna. Hadir, Pak. Silakan aktifkan kameranya ya. Kita ambil gambar dulu. Laporan absen. Oke, ya. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Dan silahkan istirahat ya. Untuk persiapan nanti mata kuliah selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Semoga masih dalam keadaan sehat semua. Mohon maaf jika ada salah kata untuk materi kali ini. Jika ada yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan nanti. Sekali lagi silahkan, kalau mau tanya silahkan tanya ya di grup, nggak apa-apa. Kalau saya mau menjelaskan di grup, saya kadang nggak tahu mau jelasin apa lagi. Kadang saya merasanya udah cukup lah di webinar ini. Tapi kalau kalian yang mau tanyakan silahkan tanya. Mau japri ya boleh. Oke, silahkan istirahat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat, saya izin live ya.